Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wal qailu aidan فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ النُّجَبَاءِ. أَمَّا بَعْدُ. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya secara pribadi baru pertama kali datang menginjakkan kaki di pondok ini. Sekalipun sebenarnya sejak kecil sudah tahu kalau di Sidrap itu ada pondok pesantren yang luar biasa yang namanya Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa yang dipimpin oleh salah seorang Andre Gurutta yang saya kenal adalah Kali Sidenring Al-Maghfurlah Andre Gurutta Kiai Haji Abdul Mu'in Yusuf. Gurutta ini saya masih ingat sekitar 35 tahun yang lalu, dan itu terakhir kalinya saya melihat beliau ketika beliau datang ke pesantren Dede Imam Koso. Waktu itu saya sudah aliyah. Oh iya napa aliyah Gurutta ya Haji Mu'in Yusuf itu 35 tahun yang lalu, dan saya waktu itu masih santri. Sungguh luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan kalau waktu itu beliau saya lihat secara langsung. Ternyata setelah 35 tahun yang lalu saya diberi kesempatan untuk bisa berada di pondoknya almarhum. Luar biasa. Betul Gurutta itu sudah tidak ada jasadnya di tengah-tengah kita, tapi saya kira rohnya, karena roh itu kata ulama itu tidak pernah mati. Ya rupupuru watakalena mitawwe na iya kiro rohna dena pupuru dena mate. Itu 20 tahun yang lalu, 2024 almarhum meninggalkan kita semua. Tapi saya yakin dan percaya semua kita di sini juga meyakini bahwa beliau itu sampai hari ini masih berada di tengah-tengah kita. Tidak salah kalau seorang sastrawan Mesir yang digelari sebagai Amirus Syu'ara Ahmad Syauqi mengatakan begini: Taqatu qalbil mar'i qailatul lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani farfa' li nafsika ba'da mautika dhikraha
Fadzikru lil insani umrun tsani. Yang intinya adalah bahwa ketika kita hidup harus berbuat sesuatu yang bisa dikenang oleh setiap orang setelah kita mati. Alena na gurutai 20 ni tahun lebih na mati. Nayaki alhamdulillah perasaan kita seakan-akan beliau itu masih ada di tengah-tengah kita. Watakkalena midayul lemitai nayaki perjuanganna wassele reson alhamdulillah masih setiap waktu setiap saat bisa kita saksikan. Aku deceng ipigau, itulah yang kemudian akan mengangkat seseorang, kalaupun dia sudah pergi. Kata syair itu tadi, fadzikru lil insani umrun tsani, petuanna motoni mati tawe nayakia watunna tuo mega anu madecin na pigau iya na rodecingi mancaji umur kedua risese na yorotu mati. Iya nahi andra gurutta al-mafurlah al-hajj Abdul Mu'in Yusuf. Ini pengantar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makada yang regurutta Imam Muslim, jumlah mukjizat yang Allah berikan itu kepada Nabi itu kurang lebih 1200. Dari 1200 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi itu, yang paling puncak selain daripada Al-Quran adalah mukjizat Isra wal Mi'raj. Ini yang langgeng, disebut dengan Al-Mu'jizatul Kubra. Al-Quran alhamdulillah sampai hari ini, ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, tidak akan pernah kemana-kemana, karena kita sudah banyak yang menghafalnya. Begitu juga peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka inilah sebenarnya salah satu keuntungan kita ketika setiap bulan Rajab ada kesempatan untuk memperingati peristiwa itu, karena itu adalah bagian daripada sejarah. Siapapun dari kita tidak boleh melupakan sejarah, ya, tidak boleh melupakan sejarah. Oleh karena itu sejarah itu harus diajarkan, tidak hanya kepada orang-orang dekat kita, tetapi juga generasi kita dan seterusnya. Itulah mengapa kemudian di dalam Al-Quran itu ada ayat yang konotasinya itu adalah bentuk perintah. Agana supaya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Jadi peristiwa yang pernah terjadi yang dialami oleh manusia itu yang selalu harus diceritakan, karena kapan tidak nanti kita menjadi generasi yang buta. Terus terang alena beliau tadi saya bisiki, ini pondok sejak kapan didirikan? Baru saya tahu hari ini kalau pondok ini itu sudah setengah abad, 50 nih tahun. Didirikan oleh Gurutta itu tahun 1974. 50 nih tahun pas. Bayangkan, kode iris sengiro sejarahna Urwatul Wuska. Apalagi di Sidenreng, haram hukumnya orang Sidenreng. Dalam bahasa kamu saya, kalau tidak tahu pesantren Urwatul Wuska itu pesantren apa gitu, itu berarti kalau dia begitu dia buta sejarah. Nah sejarah itu harus diceritakan.
Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang unik, tidak ada samanya. Dari sekian banyak nabi yang pernah ada, mungkin ada yang diisrakan oleh Allah tapi tidak dimi'rajkan. Sebaliknya, mungkin ada yang dimi'rajkan oleh Allah tapi tidak diisrakan. Nah iro nabita nalolongi dua-duana, ya ringi ripung Allah Ta'ala. Itu sebagai tasliyah, sebagai hiburan. Dan memang banyak hikmah di balik itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu dicintai oleh Allah, digelari sebagai Khalilullah, dikenal sebagai Abul Anbiya, tapi tidak diberi kesempatan seperti yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dalam bentuk Isra dan Mi'raj. Padahal Abul Anbiya, padahal turipu jinna pun Allah Ta'ala. Bayangkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam digelari sebagai Kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima, tidak diberi kesempatan seperti yang didapatkan oleh Nabi dari Allah dalam bentuk Al-Isra'u wal Mi'raj. Bayangkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebut di dalam Al-Quran sebagai Ruhullahi wa kalimatuh, juga tidak diberi kesempatan seperti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang unik, hanya dialami oleh seorang nabi dan tidak akan pernah berulang di dalam sejarah manusia. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya bukan peristiwa ilmu pengetahuan, bukan peristiwa yang bisa diukur secara logika, bukan peristiwa yang bisa diukur dengan ilmu, sekalipun nanti ilmu pengetahuan itu bisa membuktikan kebenaran Isra Mi'raj itu. Tapi peristiwa Isra Mi'raj ini semata-mata adalah peristiwa iman. Oleh karena itu, sila dak memang itawe matepek ritujunna iye peristiwa nareko otakna napake. Sila dak memang itawe matepek ritujunna peristiwa Isra Mi'raj nareko pendekatan ilmu pengetahuan yang dia mau pakai. Sebab memang peristiwa Isra Mi'raj ini semata-mata adalah peristiwa iman. Jadi kalau bukan iman yang kita pakai untuk mengukur kebenarannya, maka yakin besar kemungkinan yang bersangkutan pasti tidak akan percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan Al-Quranul Karim, surah yang membicarakan secara singkat perjalanan Nabi itu adalah suratul Isra, juz ke-15. Urutan dalam surah itu adalah surah yang ke-17. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memulai dengan kata-kata subhanah, maha suci. Kata ulama, kalau ada ayat yang kita temukan di dalam Al-Quran yang dimulai dengan pujian, apalagi kalau yang memuji itu adalah Allah,
Lebih-lebih lagi kalau yang dipuji itu adalah zatnya sendiri, maka sesungguhnya ayat itu akan menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang incredible, denat tama'a kalang tomasir makada musma'ul, tidak masuk akal. Nah, itulah tadi sebagai bentuk penguat bahwa memang Allah sudah memberikan isyarat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa yang sembarang pendekatannya bisa kita gunakan untuk kita percaya. Kenapa Abu Jahal itu tidak percaya? Karena pendekatan otak yang dipakai. Padahal maka Allah Ta'ala subhanah. Yang kedua, kata para ulama, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kharijun anil qanun at-tabi'i. Jadi memang di luar daripada aturan yang biasa. Itulah sebabnya kenapa begitu cepat ya. Orang Arab dari sini ke sini membutuhkan beberapa hari perjalanan. Loh, ini sampai di atas sana itu kok dalam sekejap. Ini kharijun anil qanun at-tabi'i, keluar dari biasa yang dikenal oleh manusia. Kenapa? Karena memang Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, itu cuma diperjalankan. Pada matui di kong kamera ki loman riku warunge, kada aja nemu pikiri ki apa majar ku, berarti kan kita ini ditraktir. Jadi mandri tonga mi bawang ijamah. Dena yurusu ya roh pikiri kiro pakamajana si agama tu wajah ya nasaba itraktir memang makkumatoro nabita ipalalam dena na urus ya makadawe matakko ki satu matu mage ki satu tania sabab mage pong Allah Ta'ala mana tanggung ya naroon na makadan reguruta Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Perjalanan Nabi itu begitu singkat karena Nabi pertama itu hanya diperjalankan, yang kedua yang memperjalankan itu adalah pemilik kosmos ini. Ye punai sininna lino lololisa. Kata guru kita, semakin kuat yang memperjalankan maka akan semakin cepat selesai. Pada matu nariku mak bangun ni agi bangun mak bangun bola ki beda tu kosek dimitukan na si bawah 10 kosek ditukan na jaji matu tu pacapurna bangunannya na iya kia metah tapi ko 10 tukan na terpenuhi mana matui agana sana bahan-bahan na cinapa na selesai. Makumato iero perjalanan na nabita magi na cinampak lada nasaba yang memperjalankan itu bukan manusia, yang memperjalankan itu adalah Allah. Semakin kuat yang memperjalankan maka perjalanan itu akan semakin cepat selesai ya. Nah irupong Allah Ta'ala ya punai sininna lisa'na lino lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara, itu di dalam surat Taha. Jadi pong Allah Ta'ala punai sininna yang kekulangi pong Allah Ta'ala punai sininna yang kekotanai wa ma bainahuma pong Allah Ta'ala tu punai sininna yang ke ripat tangan na langi sibatanai wa ma tahta thara makuto paru pong Allah Ta'ala punai sininna yang ke riyawana tanai dia narupa Allah langi nabita makana sijak letu masih jatuh lisu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sudah maklum semua pada irisan ini makada di balik perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu yang diterima adalah perintah salat. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ternyata
Perintah salat yang diterima oleh Nabi dari Allah itu tadinya 50 jadi 5, sekalipun tetap dihitung 50 dari 5 itu. Kalau kita telusuri Al-Quran, kita perhatikan bahasa Al-Quran, ternyata memang perintah salat di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan perorangan itu diulang oleh Allah sebanyak 5 kali. Aqimis salata, aqimis salata, aqimis salata, aqimis salata, aqimis salah. Nanti bisa dicek. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya bunayya aqimis salah wa aqimis salata li dzikri. Ini menipet terus kalimah. Kata ulama, perintah salat yang diterima oleh Nabi dengan kalimat perintah salat itu di dalam Al-Quran itu terjadi keserasian yang disebut di dalam ilmu tafsir dengan istilah at-tanasuk wat-tanagum. Ada keserasian, ada kesatuan, ada kecocokan. Ini bukan secara kebetulan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan cocok logi. Bukan kayak satu ilmu cocok logi, apa sih cocok meni bawah. Ini bukan cocok logi. Dan itu tidak perlu kita pikirkan terlalu jauh. Kenapa? Karena yang memerintahkan salat di dalam Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang menerimakan salat kepada Nabi puang Allah Ta'ala itu. Jadi puang Allah Ta'ala patarimangi Nabi ta sumpaja 5 waktu puang Allah Ta'ala mato paturungi akurangi lori Nabi ta. Jadi pada muah. Makanya disebut dengan tanasuk. Dan itu memu'jizatil Qur'anil Karim. Si cocok, si tumpu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau kita juga perhatikan dari 5 salat itu, kalau rakaatnya di jumlah ibu-ibu ekasiaga ki mas sumpajang ilalanna siwani sumpaja perlu ekalima siaga raka ayro 5 17 benar. Surah yang menjelaskan tentang perjalanannya Nabi, Isra Mi'rajnya Nabi, kalau kita baca di mushaf itu persis urutan ke-17. Suratul Fatihah, lalu Baqarah, lalu Ali Imran, lalu sampai ke-17 suratul Isra. Ini tanasuk, tanagum, bukan secara kebetulan. Tidak sama kalau kita di sekolah atau di perguruan tinggi ada biasa yang disebut dengan RPS, rencana pembelajaran itu. Agak si oki kowe cocok muga ye mage ye tane lo yanu pudangi lo yanu iya bagaimana tuh. Kalau Al-Quran tidak otomatik. Nah, selain daripada itu lagi Bapak Ibu sekalian, kalimat salawat, Kang, ada salah, ada salawat. Ternyata salawat juga setelah kami periksa di dalam Al-Quran itu juga diulang sebanyak 5 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Salawat ulaika alaihim salawatun ya wa salawatir rasul lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawat wa hum ala salawatihim yuhafidun. Kalimah cocok. Perintah 5 waktu sehari semalam dengan kata salawat yang juga 5 kali diulang di dalam Al-Quran. Yang terakhir, pendekatan Al-Quran tentang Isra Mi'raj ini, aqimu
Aqimu itu 12 kali diulang. Kata ulama 12 kali diulang kata-kata aqimus salata wa atuz zakah, itu 12 kali. 12 ditambah tadi perintah untuk perorangan itu 5 kali, berarti 10 topi itu. Si cocok si bawa jumlah rakaat 5 kali sehari semalam sama dengan 17. Intinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada perintah yang diterima oleh Nabi dari Allah itu mendahului perintah salat. Bisa kita cek dari 5 rukun Islam itu, terutama yang berbentuk ibadah fisik, itu lebih dahulu diperintahkan salat ketimbang misalnya puasa. Dan nama puasa taweh. Zakat, apalagi haji, jauh lebih duluan perintah salat ketimbang puasa dan zakat. Salat itu diperintahkan oleh Allah ketika Nabi masih di Mekah. Ya Nabi tak kan 10 telu tongko Mekah, sekitar 11 tahun masa kenabiannya Nabi itu natarima ni perintahna sumpah jange. Seke isi bawa puasa imun rima ni. Nasalaima ni kota Mekah Nabi ta lette ilauri Madinah 2 tahun kemudian barulah Nabi menerima perintah zakat dan puasa. Jadi interval waktunya itu 4 tahun. Seandainya dianalogikan dengan anak biologis kita, iya anak pertama aku beda 4 tahun si anak kedua aku makwaru, ada jedahnya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu ayat yang kita baca ketika Allah itu menyandingkan antara kata salat dengan zakat. Pasti makna pun Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata. Dega ayat makna wa atuz zakata wa aqimus salata. Dega. Kenapa? Inilah kata ulama, Allah itu betul-betul, ya, saya tidak mau mengatakan Allah itu disiplin. Napa si cocok matui watuna na perintah si bawa watuna na tepuh. Mariolo ya perintah sumpah jange daripada seke maka ana pun Allah Ta'ala mariolo toi na rampe kata-kata salat daripada kata-kata zakat. Pada sedih kumapak kuliah tafsir ke Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan atau yang ditulis oleh Guru Ta Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalle. Maka dia nasa sumpah jange, seandainya ya kalibarakan ipada lawan atawe, maka ia itu sumpah jange rilalana watakalena tawe ulunna. Angka kita noki guruta kita menipi, tapi mabicaroki judulnya ru kita Rabbi ja'alni muqimat salah. Dari sekian banyak yang disebutkan oleh guru kita di dalam kitab itu, Yeru denre, maka dia itu sumpah jangan nariko yak kalibarakan ipada watakalena tawe, maka ia itu sumpah jangan ulun na tawe. Jadi manibawang peteru betuan na paling tidak denol letu tawe rilan na lino ye ko degaga ulun na. Kira-kira makwar ibu-ibu baca sangat dia tok jog ka kun ni nang katau tewa si runtu kula lengi de gaga uluna lari lalu ki
abala tu komon roki setat tu iro agak betuan iro. Jadi iro sumpah jange tekena atu-tuange sebenarnya ya. Yang saya pahami dari kitab itu seperti itu. Tidak mungkin kita ini Bapak Ibu sekalian bisa hidup kalau kita tidak ada kepala. Kenapa Al-Quran itu banyak berbicara tentang pepohonan, termasuk kurma, itu diibaratkan seperti manusia. Pohon kurma itu kalau dipotong kepalanya mati itu. Ya. Dena pada lokai, dena pada utia kui potongi, tetap matumi mana? Jadi itu inti kehidupan. Jadi maka dan reguruta ko meloki runtu i matung ke iyana ya senge atuo-tuongeng pada cengi sumpah jange. Ena tu maka dan nabita itu sumpah jange Pak Goncina sini na de cengi. Ena tu maka dan nabita itu sumpah jange Pak Goncina suruga. Isa mana nih? Ya, as-salatu miftahu kulli khairin. As-salatu miftahul jannati. Islamana nih. Cuma memang tidak bisa kita nafikan Bapak Ibu sekalian. Yerui di seisa rupa tawe makukwe angkana anu menesa ia mau paru anu de ina menesa si mata nasapa ustaz para engka je ka pangoding ipigau mutoni dia itu mas sumpah aja baca sangat dia tu mati tama matuki suruga agak jawabannya aku ya dulu jawab ya roh mawata pape balinnya ya roh kau suruga mua melo isapa dece mua ipu minasa aja na tu mabela lu masapa nang kanije itu mateke oke tareka ya usase lo paling matareka jadi betuan na ye ko angkana anu manasa iya naruan harus sumpah jange. Yang paling terakhir ini untuk ananda kita ini saya perhatikan di mana-mana itu pondok kota Pamakai dan di Guruta. Insya Allah hari ini atau besok kita akan libur. Wow, tapa merdeka mana? Ya matomi jerunat aja kasih. Dan itu memang ya begitu. Ini makumaturiolo. Bahkan ini kodena kena libur tawe. Palibur ya leta. Kongka Pak jaga koyolo ay lupa polimonri ki goberelu. Ciliki akan negokan. Saya hanya mau berbagi saja kepada Ananda ini. Ini untuk Ananda ya, tapi dia mah gaga tomatuana. Tangkalinga to ni. Yoro ya senge deceng mawatam memang. Marji memang. Termasuk itu decenge loki matuntu ya senge Pak disenge. Awatan maka dan reguruta Imam Malik wattuna yolli ketika dipanggil oleh Khalifah Harun ar-Rasyid salah satu dinasti Umayyah ya yang memerintah kurang lebih 73 tahun lamanya itu dinasti Umayyah angka sewa waktu ya roh presiden khalifah napodangi pengawalna makada lokona semulirenga Imam Malik makada magangare oli inasa suruh lokohe supaya napa guru ya anakku anak-anak lah di si bawah ini kasih Al-Muhtadi kalau tidak salah oleh nah, lo kan ya rojudan lah molde
guru ta Imam Malik nasromolli ki nasa Khalifah Harun Rashid maka da magangari maka da naloreng nasa lobolana ko istanay untuk Pak Guru anak na aga nasa guru ta Imam Malik iya garu anak na melo mak guru ko iya atau iya melo mak guru ko anak na maka dede pun anak na nasa melo Pak Guru naku anak na nasa melo Pak Guru alena mo suruh lo ko he bu alena nasa mo suruh lo ko alena to pelo Pak Guru alena to pa melo ilokay dahil na cocok nasang ito podangi punggawa mo suruh anak na lo may kukulo Mak Guru ayan na to nangka ada panrita Imam Malik magkada al-ilmu yu'ta wala ya'ti itu Pak disengengay ipolay may mapah ko elo kirunto Pak diseng aja to tuda konruata magkada Pak disengengay matong kapolik ko di na jahaji itu cocok nih jadi di anak-anak alhamdulillah utane denre alena ustad anak-anak tak kue kumana ngilalan na pesantren ngemunroh maka de kumana lalang maganiro anak-anak masyarakat ikoyolo maka dai engkalalo na sungsas kuroyolo lalu mi bapak pagana sana palawangan na bolana isurotot tama munro kilala ka cocok ni itu makumema paro jadi ibu-ibu tosukuru ide ibu-ibu engka anak ta masih sekolah ku pesantren saya yakin dan percaya anak-anak kita yang sekarang sedang proses menimba ilmu 10 tahun 20 tahun 30 tahun kumalampe sunggana pasti engka matuti ringir pung Allah Ta'ala pada ya biasa tuku masih sekolah ku Mangkoso tahun 85 saya masuk tama ka ko pesantren gamelo ipigaw ko mancajiaga ka kasi mati pa mak basara dewisteng makita gondolo dewisteng pasuro makapala akuange dewisteng makadatoni keluarga nasa ko masih sekolah ku pesantren angka nasa tupak diseng ajak mo manulak da iro hati-hati lada ko jakama nasa agasana jangan ko makadaga ro sarapa nasa naya tona ro marjing ya makadaga ya syukuru ka ko dewi sama sarapa supaya dia na betu ka ternyata perlu lada ya ro Pak disenge-senge sarapa jadi aguru mana nih apalagi matu kongkana PDF ya luar biasa ujung sampai hari ini tuh belum ada PDF-nya jadi pendidikan dinia formalnya belum ada tapi dia alhamdulillah kan skana berarti kan sebentar lagi akan menerima santri baru 50 tahun pondok ini Bapak Ibu sekalian kalau kita mau data alumninya itu sudah ribuan dari sekian ribu itu pasti sudah banyak yang jadi ulama banyak jadi cendekiawan banyak yang jadi pemikir dan seterusnya ibu-ibu koma pesantrennya anak-anak itu nama kada mesti pa jadi pandrita matu Pak Yoro sahabatnya Nabi ta 110 apa sabu sahabatnya Nabi ta de itu na pandrita mana ada yang ulama tapi ada juga yang konglomerat gitu ada yang konglomerat ya ada juga mungkin yang nanti lebih fokus pada misalnya politik gitu dan itulah yang kita harapkan dari anak-anak kita ini pandrita toni konglomerat toni papoliti toni agak toni alhamdulillah masabak yero riolo dena pada makukwe yero riolo terkesan yero anak pesantren ikut temai palili sumibaw mantaji
imam masjid gia gagi makukwe, masya Allah. Jebolan-jebolan pesantren itu banyak yang jadi politisi, jadi pejabat dan seterusnya. Dan itu yang kita harapkan memang. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, untuk ananda para santri-santriwati itu merejing ya senge pak disengan, maka dari guru ta al-Imam Asy-Syafi'i dek memeto na yulir runtu ya senge pak disengan kecuali dengan 6 hal. Kau bahas si cedi-cedi mah malam pelada, nanti saya bahas singkat-singkat saja. Maka dan guru ta Imam Asy-Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin saumbika an tafsiliha bi bayan. Salah surah yaitu nasepat disengenge demul runtui kecuali dengan 6 hal. Pertama, ibu-ibu tangkalingai zakat. Kami mepacek dek betuana deto lo maka da maca panana paya waktu ku masih sekolah deto maca tapi deto sedih bengom wah ya bena ben ya bena nasa ngara itu deto na maca tapi deto na bengom. Jadi kami mau pemakuar zakat hirsun. Yang kedua kami mau papatujung. Biasa yang kali ingat tema kada ini gaji masih sekolah, anak tak gaji masih sekolah tu ini masih sekolah atau nasi sekolah ngemi. Jadi kami mau pangkatu tu makuke pokoknya nasi koma tu kode melo masih sekolah kue pajani masih sekolah. Lebih baik Pak Beni bawan no. Katu ke makuaro. Pokoknya ko demelo mapesantren pajani masih sekolah. Lebih baik Beni no. Ya rega malakai ko. Dan kami apa? Ada hirsun dari anak itu. Tapi itu tentu tidak terlepas dari dorongan orang tua. Pangkat itu tomat kau mani bayi lo masih sekolah, kau mani ada urusuko. Ada no di pakuaron anak itu malaikat-malaikat kecil kita, kata guru kita Prof Menteri Agama. Harapan kita hirs ijtihad matong-matong memang patawe alena ustaz saya boleh masere beliau luar biasa, dia tahu bagaimana banyak alumni-alumni kita di sini, termasuk nama-nama yang akan bergabung tadi, Ibu Prof Rusdaya dan beberapa yang lain. Matun-rutun rumema patawe najaji. Jadi yaro anak-anak santri atong-atong muki. Atong-atong ki. Pangkat tu tahu memang waktu na sanawia ai deje gaga napu ye. Yaro di guruna de tu lo di pakuaro na guru ta tu sebenarnya tu. Jakama de gaga napu ko sanawia tapa megalak de matu napu waktu na dia. Iya tu. Maka pengala maka Nabi tak mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Odi jadi DP timpa kengiatin waktu na sanawia tapana dia masya Allah. Mana kata macam mana yang naik runtui ya kan. Pamayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ibu kakang yatin dari Allah Ta'ala. Jadi deno dikidi guru-guru maka dah yiko dega kemuapu maka dah waktu na biasa mak sekolah itu dega napu biasa riolo romai dulu itu dulu, sekarang beda kan. Kuna pelo ni Allah Ta'ala timpakan niatin nata pasti kamu tu na paham ya pak. Itu ko masih sekolah tahu Bapak Ibu sekalian, itu ko masih sekolah tahu tania bawa maka dapat disengang ilalung. Yero dendre andre guru ta Imam Malik kurang lebih 5.000 anak muridna. Ternyata yero 5.000 anak muridna andre guru ta Imam Malik bin Anas itu yero lelungi pak disengenna guru ta Imam Malik sekitar 500 mi bawang. Dari 5.000 yang mengejar ilmunya Imam Malik hanya sekitar 500 muridnya.
Agatosi balik nalalungi ros patas 1.500. Ternyata yang dikejar yang 4.500 itu adalah adabnya Imam Malik. Jadi odi jaji Pak itu ya sengi Pak disenge si bawa ampe kedo masih di Pak. Nah kodena masih di Pak disenge si bawa ampe kedo pada ni makukue mega tau macan ya kiamah kurang ajar. Yaitu maka Allah Ta'ala Iqra bismi rabbika. Baca ko tapi bismi rabbik. Pak ku mak baca mau bawa maca to mau betul bawa matu ulum mau bawa maca tapi dia na maca kuat. Ayana rupa santerengnya kanjak na gelok na maca tinna nanae maca to ulun na. Jadi ku angka anak santri dia boleh ya makwe akan negokan lalu niro adab-adab na guruta ku masya Allah. Jadi ijtihad kami mepa matunru-tunru pateh matong-tong apa ibu-ibu. Apalagi bulgah di mana-mana memang kami mepa sange bulgah engkau kosok kepong kosok. Deto gaga ku alhamdulillah anak santri magkada ko maskolay meloy makamaja aku angi pangato bolana na balu. Yero riolo andre guruta Imam Malik. Kau baca sejarahnya ternyata waktu na mengaji maka de guru na lisu nombok podangnya mak maka de lun itu maka maja maka de mak na agal aja patujung na de pajiga go dinyak kamajaran tarupasa ya ropa ngata bolana na buka na panabalu ya naru na pake maka maja untuk patuntui anak-anak. Itu gak tidi ku alhamdulillah. Bu-ibu ya. Ya waktu no baca ya roh madunu we mataku. Pak maperikir waktu memang krisis moneter. Jadi engkau bulgah. Suhbatu ustadzin katopa memang guru. Alenan reguruta menesah apa istilahnya itu sanad keilmuan. Pak maku ko ya sange sanad keilmuan dena perhatikan itu weh. Iru ya nombok tapa macam mana tinggi mon rumah sekolah. Dia gak bisa ketinggi puru mon rumah sekolah. Ternyata ko lagogel masih sekolah. Pak maka Allah Ta'ala pas alu ahla zikri dia maka da pas alu ahla gogel. Mega to maku ko dena na melo masih sekolah dena lo makulia magampang. Aga to mi tu guru na naso urwatulus ka nang kana so gogel ini semana. Bahaya ini. Ini bahayanya. Tanya Pak disenge korogogel. Itu informasi. Watulu samanin yang terakhir memang berproses pataweh. Meta pataweh. Ibu-ibu jakaman apa sitong anak tak kue tapa makan ni ustaz. Macam ni kan kita gondol anakku makan dia apa bu? Aku makan tu balik paji bawah ni masih kolokak malai. Tarumi masenang. Tapi sitong Tarumi masanan tulu zaman ya sange Pak disengang memang ada prosesnya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya ilmu memang harus berproses. Ya makumatu makuma insyaallah tacede naram mega maka dari pandritata la tuhmilir rimal fa innal jibala takawwanu minar rimal deno dipandangin tengiro kasie tacede nasaba itu bulu kesi matona mancaji bulu betuan na yuridi santri tacede makuma matu mancaji bulu Pak disengenge. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian milo dampung aluri di manang nasaba amiri ni angingnya. Insyaallah tanda podo dina paturung ibosinna pong Allah Ta'ala sebelum selesai manang ya carata iye ya Rabbal Alamin. Terima kasih lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan dapat barakah kengi pong Allah Ta'ala kehadiran tak pada hari ini di pondok yang kita cintai, Pondok Urwatul Ufqa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nas'aluka ya Rabbana khaira hadzal yawm nasrahu wa hudahu wa nurah wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah.
wa nas'aluka Allahumma ya Rabbana antal mannanu badi'us samawati wal ardi jalali wal ikram. Akrimna ya Rabbana fi hadhihi dunya, akrimna ya Rabbana fi hadhihi dunya, wa waffiq auladana kullah lima tuhibbuhu wa tardah. Waj'al jam'ana ya Rabbana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la hawlana shakiyyan wa la mahruma. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wallahu musta'an wa alaihi tuklan wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.